Halo semua, kembali di channel saya, Winda Shu. Di video kali ini saya mau membuat video reaction lagi. Tapi sebelumnya saya mau menyapa kalian semua, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat ya. Jadi jangan putus asa. Kita harus bisa menghadapi masa pandemi ini dengan positif, oke? Jadi jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya sebelum saya lanjut untuk video kali ini. Jadi saya dapat kiriman link video dari follower saya dan dia minta saya untuk membuat reaksi dari video ini ya. Jadi saya lihat topiknya cukup oke. Karena itu saya akan membuat reaction dari video ini. Kalian bisa simak dan nanti saya akan taruh link deskripsi dari video reaction saya ini ya, sumbernya dari mana. Dan saya minta maaf sebelumnya buat pemilik channel yang mungkin saya akan buat reaction kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya. Oke, yuk kita simak sekarang videonya. Kita mulai ya. Sini saya mau review mesin sulam dari yang paling standar sampai kita yang mulai review mesin pertama ya. Ini biasanya dipakai untuk para beginner atau yang baru belajar sulam alis untuk belajar di kulit-kulitan. Kenapa saya saranin untuk di sini saya lihat ini pertama tuh murah. Dia mereview ya, banget mesin sulam yang paling murah sampai yang high end ya. Pilih warna kesukaan karena ini banyak warnanya. Selain alatnya juga murah, jarumnya juga murah. Ini sekitar 500 ribuan kamu udah bisa dapat. Terus jarum ini sekitar 1000-an. Nah, murah banget kan? Buat latihan-latihan oke lah. Tapi mesin ini tuh juga ada kekurangannya. Menurut saya, mesin ini tuh nggak bisa dipakai untuk mengerjakan customer. Kenapa? Karena mesin ini kurang higienis. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, di sini kalau saya buka mesinnya, masih ada tinta-tinta yang tertinggal. Jadi ini yang saya maksud kurang higienis. Ini banyak tinta-tinta yang tertinggal. Jadi memang mesin ini kalau mau saya lebih mesinnya bagus katanya kurang untuk higienis Jadi dan tidak bisa digunakan untuk mengerjakan customer ya. Kulit-kulitan atau untuk baru belajar kursus pakai yang ini. Tapi kalau untuk di orang saya nggak saranin pakai yang ini. Mesin ini kurang presisi untuk digunakan ke customer. Kenapa? Karena tadi kan masukin jarumnya tuh panjang ya, baru ditutup. Nah itu tuh gerakan jarumnya jadi nggak gini, jadi dia kayak muter-muter gitu loh, kurang bagus deh jadinya kalau di customer. Jadi kalau di customer tuh kita lebih baik cari mesin yang lebih bagus, lebih expert gitu ya. Nah kekurangannya lagi adalah mesin ini kecepatannya nggak akurat. Di sini sih kalau kamu bisa lihat di sini nih untuk ngatur kecepatan, cuman nah, kenapa dia nggak akurat kecepatannya? Karena mesin kecepatan ini tidak akurat ya, tidak higienis, kecepatan tidak akurat ya. Terus jarumnya bergoyang. Kencang tiba-tiba gitu. Jadi tuh nggak stabil ya, bikin kerjaannya jadi nggak bagus aja kan. Tapi kalau untuk latihan sih oke. Nah, karena tidak ada stabilizer. Oke, aku cut sebelum review yang kedua. Jadi yang saya lihat itu banyak mereview untuk yang mesin murah itu seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Tadi dikatakan bahwa mesin ini murah, hanya cocok untuk latihan, terus tidak rekomen untuk digunakan pada orang ya. Buat pemula, saya memang juga tidak merekomendasikan mesin ini digunakan oleh pemula ya. Karena apa? Bukan karena ini murah atau bagaimana ya, tetapi jarumnya ini goyang. Jadi kita agak kesulitan memasang jarum kalau tidak piawai atau tidak pintar memasang jarum. Kadang-kadang jarum ini lepas pada saat kita melakukan tindakan ya. Dan pada saat lepas, saatnya kita tidak menggunakan asisten, untuk memasangnya kembali itu agak sedikit licin, apalagi tangan kita
sudah terkontaminasi dengan anestesi, tinta, darah dan sebagainya ya. Jadi mungkin dia agak licin. Lain halnya jika kita mempunyai asisten ya, tetapi biasanya kalau mereka yang baru memulai itu jarang sekali memiliki asisten ya, mereka sendiri. Jadi benar-benar sendiri untuk meminimais biaya. Nah, tadi yang pertama saya mau review, katanya ini tidak higienis. Nah, buat kalian yang sudah terlanjur membeli ini, bagaimana cara mengakalinya supaya tetap higienis ya. Kalau saya mengajarkan pada kalian mengakalinya dengan cara membungkus plastik seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk meminimais terjadinya transfer tinta, darah, bakteri dan sebagainya muncrat dan menempel di mesin ini ya. Walaupun kita memakai glove, sarung tangan, tetapi tetap ya virus-virus bakteri itu bisa loncat transfer dan menempel di mesin ini ya. Caranya adalah kita harus membungkusnya seperti ini, kemudian kita tusuk jarumnya, baru kita pasang tipnya ya, jadi tetap aman. Setelah itu kalian bisa memberikan isolasi kalau kalian nggak mau dia bergerak, atau tidak juga tidak masalah ya kalau tidak diisolasi. Jadi kalian bisa buka tutup, bisa keluarin seperti ini ya, jadi seperti ini. Nah, jadi oke, kalian bisa ngakalinya seperti ini. Jadi kalian nggak usah khawatir yang sudah terlanjur membeli produk ini, nggak masalah ya. Dan kedua, tadi saya lihat ini tidak direkomendasikan karena jarumnya goyang. Nah, untuk pemasangan jarum sudah saya ajarkan di video saya sebelumnya. Kalian harus memasangnya pada posisi yang tepat sehingga benar-benar tidak kocak ya. Itu untuk meminimais supaya tidak terjadi getaran pada saat kalian menggunakan mesin ini. Dan memasangnya dengan hati-hati agar pada saat kalian melakukan tindakan tidak lepas atau copot, apalagi jika kalian melakukan tindakan itu tanpa menggunakan asisten ya. Kemudian yang ketiga, tidak direkomendasikan karena tidak stabil, tidak akurat kecepatannya. Nah, untuk menstabilkan mesin ini, kalian bisa beli stabilizer terpisah untuk mesin sulam, banyak sekali dijual bebas di online shop dan harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi fungsi dari stabilizer itu selain untuk menstabilkan power dari mesin ini, juga untuk menambah kecepatan dari mesin ini. Kalian bisa beli karena colokannya universal dan dia bisa dipasang di mesin kalian ini ya. Jadi sudah oke ya. Jadi untuk menghindari agar mesin ini tidak kotor, tetap higienis walaupun dia murah, pertama adalah dengan membungkusnya dengan plastik ya, seperti ini. Dan untuk jarumnya agar tidak goyang, untuk mengurangi efek goyang, karena ini kan dipasang terpisah ya dengan menggunakan tipping. Nah, itu caranya adalah dengan memasangnya secara benar. Untuk pemasangan jarum kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang review mesin sulam. Dan untuk menstabilkan mesin ini kalian bisa beli stabilizer terpisah ya. Stabilizer terpisah. Selain untuk menstabilkan mesin, juga untuk menambah power. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian tetap bisa menggunakan mesin ini. Cuman memang saya tidak rekomendasikan untuk pesulam pemula ya, karena dia agak bergetar. Jadi ini lebih saya sarankan untuk yang expert. Kalau yang expert itu walaupun goncangannya secepat apapun dia bisa mengatasinya karena dia sudah terbiasa ya. Dan juga ini kekurangannya adalah dia agak cepat dol di bagian pemasangan jarum, karena kan kita lepas pasang. Ini yang paling sering adalah dol di posisi sini ya, walaupun mesinnya masih oke, tapi biasanya saya lihat di sini sering dol. Dan keuntungannya dari mesin ini, jarumnya murah, kemudian adaptornya bisa diganti kalau rusak ya, jadi mudah dibeli lagi atau diganti lagi dan masih tetap digunakan kalau adaptornya rusak. Oke, sekarang kita next ke video kedua ya, kita dengerin lagi. Nah, yang kedua ini saya mau review mesin cartridge. Di sini saya lihat dia review mesin Charman ya, Mesin itu ini mesin lebih cartridge. higienis karena mesin ini menggunakan jarum cartridge.
Jadi nggak cuma jarumnya aja diganti, tapi dalemannya juga diganti, jauh lebih higienis. Jadi yang kita gunakan adalah mesin yang seperti ini, yang cartridge. Yuk kita lihat model jarumnya seperti apa. Sorry berisik ini banget ya. Model jarumnya, jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih, jarumnya juga diganti, terus dalemannya juga diganti. Jadi nggak mungkin dia tuh kontaminasi sama darah orang lain. Jadi udah higienis, ini udah menurut saya sudah oke lah untuk mengerjakan customer. Udah gitu, mesin ini lebih stabil. Kenapa? Karena mesin ini sudah menggunakan stabilizer seperti ini. Jadi dia nggak langsung colok ke listrik. Dari listrik ke sini kita bisa atur kecepatannya. Sama sudah ada stabilisernya di dalam sini baru ke mesin, jadi dia lebih stabil. Nah, untuk presisinya untuk mesin ini pun sudah cukup bagus ya. Kenapa? Karena dia sudah dari pabrikan sudah seperti ini, udah dipasang tutupnya sama jarumnya sekaligus. Kita tinggal masukin gini, jadi resiko untuk presisinya kurang itu jauh berkurang. Jadi mesin ini sudah memenuhi standar untuk kita mengerjakan ke customer, sudah higienis, terus sudah presisi dan sudah stabil seperti itu. Nah, untuk ukuran jarumnya 1R, 3R, 5R, 7R. Ya, ada 4 ukuran. Itu 4 ukuran jarum itu tergantung model sulam alis. Model sulam alisnya ini kita pakai jarum ini ada 4 pilihan. Jadi sudah enak banget deh. Nah, karena mesin ini lebih bagus dari yang standar, pasti harganya lebih mahal kan. Ditambah lagi, ini sudah bisa dikerjakan untuk customer. Kalau yang ini kamu bisa dapetin dengan harga sekitar 4 jutaan. Tapi oke lah ya, satu kali ngerjain customer aja udah 500.000 sampai 1 jutaan kan. Kamu 5 kali customer, kamu sudah bisa dapetin ini yang bisa kamu pakai lama banget sebenarnya. Oke, tadi di video tadi yang barusan kita tonton, mesin kedua yang direview adalah mesin cartridge ya. Di sini yang direview adalah mesin Charman karena sudah menggunakan stabilizer ya. Oke, saya memang lebih merekomendasikan mesin cartridge untuk pemula ya, karena dia jarumnya lebih kokoh, jadi kemungkinan goyahnya sangat sedikit. Seperti ini ya. Jadi ini yang saya bawa adalah jarum MYM ya. Jadi dia ini kalau dipakai lebih stabil, apalagi buat kalian para pemula, saya lebih menyarankan untuk menggunakan mesin cartridge. Tetapi saya tidak menyarankan menggunakan Charman ya. Karena apa? Walaupun dikatakan tadi direkomendasikan karena sudah ada stabilizer ya, stabilizer. Saya tidak menyarankan. Kenapa? Pada saat stabilizer itu hilang, itu agak susah kalian mencarinya di toko online. Saya jarang sekali melihat ada yang menjual stabilizer Charman terpisah. Pernah saya lihat tapi tidak banyak ya. Jadi begitu hilang ya sudah, barangnya rusak. Jadi untuk mesin cartridge saya lebih menyarankan kalian menggunakan Dr. Pen atau MYM ya. Karena apa? Karena di MYM atau Dr. Pen itu ada pengaturan jarumnya. Sedangkan di Charman ada beberapa tipe yang tidak sertakan pengaturan jarumnya, jadi jarum langsung pada posisi 2 mm kalau nggak salah ya. Saya pernah punya yang warna biru sorry, itu langsung di posisi 2 mm, jadi agak susah buat kalian yang pemula. Dan kedua, stabilizernya jika hilang kalian agak susah mencarinya ya. Kalau saya lebih menyarankan MYM atau Dr. Pen ya. Untuk stabilizer itu mudah, kalian bisa membeli stabilizer terpisah jika kalian merasa bahwa mesin ini kurang stabil ya. Dan tetap untuk higienis itu tergantung bagaimana apiknya kalian membawa mesin ini gitu loh. Kalau kalian mau mesin ini tidak terkontaminasi, kalian bisa membungkusnya dengan plastik ya. Jadi gak usah khawatir, tidak usah worry, kalian tetap bisa menghasilkan sulam yang bagus, cantik dan higienis dengan peralatan yang minimal. Dan untuk harganya, untuk mesin Charman, harganya sudah tidak terlalu mahal seperti dulu ya. Kalau sekarang harga 2 juta ke bawah kalian sudah bisa mendapatkan mesin Charman ya. Kalau dulu memang sih mesin Charman itu harganya bisa sampai 4-5 juta. Saya ingat zaman-zaman awal-awal mesin Charman itu keluar ya, apalagi waktu itu lagi tren BB Glow, jadi lagi booming-boomingnya dan harganya memang cukup mahal. Oke, sekarang kita lihat review mesin
ketiga ya. Jadi yang kedua itu mesin cartridge ini lebih saya sarankan untuk pemula ataupun expert ya, walaupun jarumnya agak sedikit mahal, tetapi saya tetap rekomendasikan kalian menggunakan mesin cartridge daripada mesin jarum manual. Oke, kita lanjut untuk video review produk ketiga. Nah, ketiga ini saya mau review mesin ketiga ya. Dipakai sama expert. Kenapa ini dipakai sama expert? Karena pertama, higienisnya menurut saya ini paling tinggi banget. Kalau yang tadi kan yang cartridge dia ganti jarum sama dalaman mesin. Kalau ini dia ganti jarumnya sudah di dalam, mesinnya juga, mesin dalamannya diganti, sama pegangannya juga ikut diganti. Dia packaging jarumnya seperti ini. Kalau udah yang dibuka seperti ini, dia langsung masuk kan, sama pegangannya juga ganti baru nih. Dia nggak cuman aman untuk si customer, tapi aman juga untuk yang sulam. Kalau kamu bisa lihat di sini, tadi sebelum saya masukin jarum tuh, dia nggak ada tulisan jarumnya apa jenisnya. Tapi setelah masuk, dia langsung kebaca. Dia itu model jarum jenis apa. Ini yang saya masukin adalah model 1 linear. Di sini ada titiknya 1, model jenis jarumnya apa. Nah, kalau pakai mesin ini nih, kita sebagai pesulam ini mengurangi kita sentuh macam-macam benda selain kulit customer. Karena kalau misalkan kita pegang-pegang yang lain gitu kan, mungkin aja yang benda itu kotor kan. Itu bisa menyebabkan kontaminasi atau infeksi si customer. Dengan berkurangnya kita pegang benda-benda yang lainnya, itu pasti lebih higienis kan. Nah, sebagai contohnya, mesin ini harusnya ini diinjak ya. Saya kan karena di meja, saya jelasinnya di meja. Kalau diinjak tuh dia nyala. Nah, nyala. Tinggal diinjak aja. Jadi kita nih nggak megang-megang yang lainnya seperti itu. Terus mesin ini juga punya macam-macam jarum. Karena mesin ini memang didesain untuk yang lebih expert. Macam-macam jarum, dia punya jarum banyak macam nih. Ada 16 jenis jarum yang bisa dipakai untuk mesin ini. Untuk meng-create jenis-jenis sulam yang baru, yang bagus. Kita sebagai expert kan bisa menggunakan jarum-jarum yang seperti ini. Kita sebagai expert bisa mengeksplor jenis-jenis sulam menggunakan macam-macam jarum. Karena jarum itu juga punya karakteristiknya masing-masing, seperti itu. Terus lagi yang saya sadarin dari mesin ini, jarumnya tuh super sharp ya. Jadi itu mengurangi trauma kulit. Mungkin pakai mesin yang lain itu mungkin ada berasa sedikit sakit, tapi kalau ini tuh nyaman banget rasanya karena dia cepet banget. Nih di sini nih kamu bisa lihat, kita bisa sampai cepetnya 150, jadi pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Kalau misalkan kita sulam terlalu dalam, dia bisa berhenti sendiri. Terus dia bisa ada pemberitahuan di sini kalau pekerjaan kita tuh nggak benar, penekanannya nggak benar. Jadi memang ini mesin ini canggih banget, emang dikhususin untuk yang expert. Waktu tahun berapa ya saya beli ini ya? Saya beli ini waktu dolar masih 10.000, kalau nggak salah jatuh uang sini itu 120 jutaan. Wow. Tapi kalau misalkan memang harganya super mahal, 120 juta ya, mahal sekali. Tinggi, bolehlah invest ke sini karena ini mesin juga bisa pakai lama juga. Terus hasilnya juga bagus banget, lain lah. Oke, saya cut ya, saya tidak lanjutkan. Yang terakhir adalah mesinnya cukup mahal, itu seharga 120 juta ya. Tadi kita lihat di review videonya. Untuk on off-nya itu di kaki ya, di kaki, dan dia handle sampai jarumnya itu diganti baru ya. Itu semua diganti baru. Kemudian pengaturannya ada seperti board, jadi kalian bisa mengaturnya di sana ya. Tetapi saya agak kurang setuju bahwa mesin yang mahal itu lebih higienis ya. On off-nya memang di kaki. Kalau kita menggunakan mesin cartridge, on off-nya di tangan ya. Perbedaannya apa gitu loh. Kalau di kaki, tangan kita tidak menyentuh, tetapi tetap saja dia tetap menyentuh handle dari mesin tersebut walaupun tidak ada tombol on off-nya. Jadi itu menurut saya agak, reviewnya agak kurang ya, kurang masuk logika saya gitu ya. Kalau untuk menghindari dari transfer bakteri atau menjaga untuk tetap higienis, on off di kaki itu menurut saya bukan solusi untuk menghindari produk tersebut menjadi tetap higienis ya, karena tetap
terpegang oleh tangan ya. Kalian bisa lihat tadi tetap terpegang oleh tangan walaupun on off-nya tidak di handle seperti ini. Kemudian untuk pengaturan jarum dan sebagainya ada di board dari mesin tersebut ya. Nah ini kalau untuk sulam kadang-kadang kita ingin powernya itu agak berkurang atau agak cepat, apalagi kalau kita lagi mengarsir bagian depan, kadang-kadang power itu agak kita pelankan ya. Itu sama saja kita akan tetap menyentuh board dari mesin tersebut ya. Jadi tetap saja ada kemungkinan transfer bakteri karena tetap terpegang, kecuali dari awal sampai akhir kita hanya memegang handle jarum ini ya. Jadi saya rasa mesin yang mahal itu tidak menjamin, tetap tidak menjamin produknya lebih higienis ya, tetapi akan lebih menjamin jaminan mutu dari mesinnya ya, karena kan handle-nya ganti, jarumnya ganti, jadi kalau dipakai itu tentu lebih enak daripada mesinnya dipakai berulang kali ya, karena dia lebih baru, lebih bagus dan sekali pakai gitu ya. Jadi pasti gerakannya pun juga akan jadi lebih halus ya. Kalau dikatakan tadi jarumnya lebih tajam karena harganya lebih mahal, saya masih masuk akal saya ya. Namanya juga harganya 120 juta. Sudah pasti kualitasnya jauh di atas mesin-mesin yang hanya seharga 2-4 juta ya. Jadi kalau dia bilang hasilnya lebih smooth karena jarumnya lebih tajam, oke. Bagus itu lebih oke ya. Tetapi saya kalau dikatakan bahwa mesin tersebut lebih higienis, saya agak kurang setuju karena tetap terpegang tangan, dan untuk menaikkan serta menurunkan kecepatan tetap kita harus menyentuh board dari mesin tersebut yang kemungkinan tetap ada transfer bakteri pada saat melakukan tindakan ya. Kalau untuk variasi jarum pada saat ini walaupun mesin-mesin murah pun variasi jarumnya juga banyak, jadi kalian jangan khawatir walaupun kalian menggunakan mesin cutter yang tidak terlalu mahal, sorry agak berisik, variasi jarumnya juga banyak sekali pilihannya sehingga kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Tidak perlu kalian membeli mesin seharga 120 juta, itu sangat mahal ya. Saya hanya menyarankan bagi kalian yang ingin membeli mesin mahal itu kalau kalian satu kuat di modal, kedua hasil sulam kalian sudah bagus, jadi customer kalian sudah pasti balik modalnya juga cepat. Tapi kalau customer kalian baru 12, saya tidak sarankan menggunakan mesin sulam yang mahal seperti itu ya, karena terlalu menurut saya pemborosan ya. Untuk balik modalnya BIP-nya agak sedikit cukup lama ya. Terus kemudian kalau kalian expert atau tidak expert itu menurut saya tidak ditentukan dari mahal atau tidaknya mesin ya. Expert atau tidak expert itu lebih ditentukan dari hasil sulam yang kalian torehkan di wajah pasien ya. Semakin bagus, semakin halus, semakin nyata, itu berarti kalian semakin expert ya. Kalau sudah expert, kalian mau pakai barang murah sekalipun gak masalah. Contohnya mau menggambar ya, dengan pensil warna mungkin brand kurang terkenal, dengan buku gambar seadanya. Kalau kalian memang expert dalam menggambar hitam putih pun akan menjadi indah. Tetapi kalau kalian tidak expert, walaupun kalian pakai pensil warna brand yang terkenal, mahal, buku gambar yang bagus, gambar kalian akan tetap jelek, warna kalian juga gradasinya juga tidak oke gitu loh. Jadi menurut saya expert atau tidak expert itu tidak tergantung dari mesinnya, tetapi lebih tergantung dari skill kalian ya. Mesin mahal hanya berguna untuk satu kekuatannya ya. Mesin mahal pasti tentu lebih kuat, mutunya lebih terjamin, garansinya lebih ada. Kedua, kualitas jarumnya akan lebih tajam, hasilnya juga akan lebih smooth, itu mesin mahal ya. Ketiga, dia tidak cepat rusak. Jadi kalian tidak harus beli lagi ya. Stabilisernya, powernya itu juga terjamin. Nah, itu mesin mahal ya. Tetapi kalau untuk expert atau tidak expert, menurut saya tidak tergantung dari mesin. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ada pertanyaan atau komen, kalian bisa posting di kolom komentar. Nanti pasti saya akan jawab. Jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe-nya. Jangan di skip iklannya ya, supaya saya tetap semangat membuat konten-konten yang lebih kreatif. Oke.
Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan bye.